Shalom saudara sekalian. Dimanapun saudara berada, saya berdoa perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai iman yang rasional. Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun mujizat penyediaan Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus pasal 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil, sembari mengusir setan demi nama Yesus dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani? Kita berdoa agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 3 hal, yaitu: pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam Perjanjian Baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas, dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan dan Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid, seperti di dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakostal meyakini bahwa orang percaya di zaman sekarang juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Dan ribuan mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang sampai hari ini. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakostal secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal 4 ayat 39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua itu dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 12, juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan, karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan, dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Yang ketiga, menantikan waktunya Tuhan. Di dalam bersyafaat dan melakukan tindakan iman seperti ini tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukanlah jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangan Tuhan. Ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali kepada aktivitasnya. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu, tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu
ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Saya berdoa agar kita semua mau mengambil bagian aktif dalam berdoa dan bersyafaat untuk bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, shalom saudaraku. Ku cinta kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama, suara-Mu Tuhan, tuntun kami lewat api. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Oh, sepanjang hidupku, hidupku Kau sangat baik. Dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan hidupku. Mari katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami ingin tetap setia Bapa. Kau sangat baik. Dan nafas
nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan dan katakan, sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik, dan nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Sembah Tuhan sekali lagi. Alu-alukan Dia. Roh Kudus terus mengurapi setiap kami. Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Urapi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus terus mengurapi setiap kami dengan urapan-urapan yang baru pada pagi hari ini, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, melangkah bersama Dia dan memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bulan Agustus yang boleh kami masuki dengan baik, dengan aman, dengan sejahtera daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami diberkati Tuhan dengan roh yang luar biasa pada hari ini, untuk hati kami terbuka untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menolak segala roh-roh yang bukan dari Allah keluar ke dalam nama Yesus Kristus. Dan kami semua dituntun dan dibungkus oleh kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Di sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Katakan haleluya. 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 Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Memasuki bulan Agustus adalah bulan yang luar biasa. Banyak ulang tahun saudara ya. Ulang tahun dari gereja kita, ulang tahun dari bangsa ini. Keluarga saya juga ada 3 yang berulang tahun di bulan Agustus ini ya. Jadi kita banyak sukacita ya. Biarlah tetap urapan daripada Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Ya, tidak hanya sukacita secara daging, tetapi secara roh memasuki usia yang baru dari gereja ini, dari kehidupan kita masing-masing. Itu kita harus pakai makin meninggi, makin naik di dalam roh kita. Amin. Puji Tuhan. Tetap visi kita adalah amanat agung, harus diselesaikan. Hari ini kita kemarin belum MDPJ, belum berdoa bersama-sama di Sentul. Tetapi tetap ada visi Tuhan yang sudah disampaikan dari pusat melalui bahan-bahan kul kita. Dan yang saya ambil ini adalah bagian yang terakhir dari bulan Juli. Ya, saya harapkan nanti kul-kul yang belum pakai bagian ketiga ini harap nanti dipakai, dibahas artinya di dalam kul-kulnya. Karena ini sangat penting saudara. Bagaimana kita bisa menyelesaikan amanat agung. Bukan dari mimbar ini saja oleh orang-orang tertentu
Ya, tetapi semua kita terlibat di dalam menyelesaikan amanat agung Tuhan. Yang setuju katakan amin. Karena yang disuruh pergi siapa saudara? Pergi jadikan semua bangsa muridku. Siapa itu yang suruh pergi? Halo? Ya murid, siapa murid itu sekarang ini? Kita semua. Jadi tidak ada yang terkecuali. Kita tangkap pesan itu untuk kita semuanya. Terus caranya bagaimana? Ya, judulnya adalah penyembahan mendasari misi. Jadi ternyata ketika kita mau misi, mau menginjil, mau menyampaikan firman, mengajak orang kepada Tuhan, itu teori-teori sono banyak sekali. Di masa-masa yang lalu lewat KKR, seminar-seminar pertumbuhan gereja sangat banyak. Ya, ada segala macam, itu semua baik. Itu semua tidak salah. Tetapi yang terpenting adalah penyembahan kita. Katakan amin. Penyembahan itu bukan hanya berbicara mengenai kita menyembah Tuhan dalam roh, memuji, menyembah, baca firman, berdoa, itu tidak salah. Sangat betul. Tetapi pengertian yang baru yang kita harus tanggapi sekarang ini. Penyembahan itu adalah masing-masing kita hidup sebagai penyembah-penyembah yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Ada amin? Nah itu Roma 12, ya kan? Yang Tuhan minta adalah hidupmu jadi penyembah-penyembah yang benar dan kudus di hadapan Tuhan. Sampai apa? Sampai kita itu menyembah itu bertemu muka dengan Tuhan. Ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan di situ, di titik itu, kita tidak akan mundur lagi dengan Tuhan. Amin. Amin enggak? Kalau kita udah ketemu Tuhan, tidak mungkin engkau akan gantikan imanmu dengan iman yang lain. Halo? Iya, ujinya di situ. Kenapa orang bisa berpindah ke lain agama? Karena dia belum ada ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Tapi kalau engkau sudah mengalami itu, mau dibayar apapun tidak bisa ditukarkan. Berapa banyak orang-orang yang kesaksian-kesaksian mereka pindah gara-gara Tuhan datang kepada dia. Apakah Tuhan tidak bisa datang kepada kita semua? Halo? Jawabnya, bisa. Ya kan? Pasti bisa orang kita, anak-anaknya. Bagaimana kita serius menyembah Tuhan, tidak sampai hanya memuji, menyembah, berdoa. Tetapi ketika kita di luar gereja, ketika kita di luar rumah kita, apakah kita menjadi penyembah-penyembah yang benar atau tidak? Ketika kita sedang ngantri, ya di busway, mungkin ngantri di supermarket Naga, lalu ada orang yang nyalip satu, ya sudah kita udah buru-buru disalib, apa respon kita? Apakah kita mengatakan, hei ngantri, atau silakan satu orang, gak apa-apa. Itu loh yang dilihat di luar itu, saudara. Di situ kita akan mendapat nilai sebagai berkarakter Kristus. Amin. Nah disitulah ketika kita sudah mencapai di situ, kita baru bisa keluar menjadi penjala-penjala manusia. Amin. Ya, jadi penyembahan itu tidak sekedar kita memuji menyembah Tuhan di kamar yang sangat nyaman, ya, dengan waktu yang begitu panjang, dengan bahasa roh yang keren-keren. Tetapi ketika di luar dia berhadapan dengan masalah, apa respons kita? Itu kuncinya di situ. Yang manjur sekali. Yang Tuhan inginkan untuk kita bisa menjadi penjala manusia, orang-orang lain, ya. Nah, ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, pasti ada pengutusan, saudara. Katakan pengutusan. Pengutusan itu apa? Diutus. Ketika Musa dia bertemu Allah di semak yang terbakar itu, dia langsung diutus. Terima pengutusan apa Musa, saudara? Halo? Musa diutus apa? Ketika selesai semak menyala itu bertemu, ya Allah bilang, lepaskan kasutmu, ini tempat yang kudus. Engkau bertemu dengan aku Allah dalam bentuk semak yang menyala. Lalu Allah tugaskan dia apa?
melepaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ya, walaupun awalnya dia bilang, aku nggak mampu Tuhan. Ngomong aja gagu gitu ya. Musa tuh gagu saudara. Tapi ketika dia akhirnya berkata, oke Tuhan, asal engkau beserta aku. Amin. Jadi ketika sudah Tuhan suruh kita, lalu Tuhan menyertai kita, aman saja. Pasti Tuhan sediakan apa yang diperlukan di dalam penugasan itu. Amin ya. Nah, murid-murid Tuhan ketika di loteng Yerusalem, dia menerima urapan yang baru daripada Roh Kudus ketika Yesus naik ke surga. Dan mereka langsung bersemangat, ada api itu menyala. Dia pergi mengabarkan Injil sampai gereja-gereja terbangun. Ya, Asia sampai terus seluruh sampai ke Indonesia ini, ya. Asalnya dari itu sampai nanti putar terus kembali ke Yerusalem lagi dan Tuhan selesai datang kembali. Nah, kita ada di bagian itu, saudara. Sampai di sini kita sudah kenal Tuhan melalui pengurapan Roh Kudus yang luar biasa. Mari kita pakai itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Menjadi penyembah yang kenal Tuhannya. Yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nah, ada 3 kriteria, saudara. Kita akan baca dulu Kisah 13 ayat 2 dan 3. Kisah 13 ayat 2 dan 3. Ya, mari kita baca bersama-sama ayat-ayat pertama ini. 1, 2, 3. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Ya. Jadi ini ada puasa dan doa, saudara, ketika berkumpul bersama-sama, lalu Tuhan berfirman, itu khususkan 2 orang itu untukku, untuk mereka pergi dari lingkungannya, dari zona nyaman, ya. Dan Tuhan menyertai, didoakan, diurapilah seperti itu, dan mereka rela melelakan, melepaskan mereka pergi. Jadi saya mau memberitahukan bahwa penyembahan yang pertama adalah membawa kita masuk ke dalam hatinya Tuhan. Sampai kita ketemu dengan Tuhan sendiri. Apa nih maksudnya Tuhan? Maunya Tuhan yang kayak apa? Tuhan mau khususkan 2 orang ini untuk aku. Untuk diutus pergi. Nah, di situ ya. Isa yang ayat 2 tadi. Jadi misi itu lahir dari hubungan kita dengan Tuhan. Penginjilan itu lahir dari hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Artinya apa yang Tuhan mau kita mengerti melalui keintiman kita. Jadi kalau kita bilang kita semua terlibat di dalam amanat agung, di dalam menginjil, mencari jiwa-jiwa. Terus caranya bagaimana? Bingung dong kita. Mulainya ini bagaimana? Jadi mulai dari menjadi penyembah-penyembah yang serius dengan Tuhan. Amin. Yang satu, sampai kita berjumpa, masuk dalam hatinya Tuhan, mengerti apa yang Tuhan mau. Mana yang Tuhan mau? Oh, khususkan Barnabas dan Saulus. Itu berbicara tentang bagian yang kedua nanti, ketaatan kita. Ya, jadi kita ngerti dulu hatinya Tuhan. Supaya semua orang bisa dipakai Tuhan tepat. Cara yang tepat. Tidak semua mesti harus misi menginjil ke benua-benua. Tapi setiap pribadi kita, dimanapun kita berada, bisa. Sehingga bersama-sama kolaborasi ini, kita menyelesaikan amanat agung itu dengan lebih cepat. Batasnya sampai kapan, saudara? Yang hamba-hamba Tuhan dapatkan, termasuk Pak Niko, waktunya sampai dengan 2033. Kita enggak usah bertanya kenapa
2033. Tinggal 7 tahun lagi. Kita aja sekarang 2026, waktu dicetuskan itu kayaknya 2024 ya. Enggak salah ya. 24 apa 23 bahkan. Nah sekarang sudah 26, udah separuh lebih. Cepat sekali saudara. 7 tahun tidak akan lama. Nah kalau ada seorang hamba Tuhan juga yang membahas tentang 2033 ini. Jadi ketika Tuhan Yesus naik ke surga, setelah dia mati bangkit naik ke surga, umurnya 33 tahun. Yang setuju katakan amin. Jadi masih muda banget. Ya. Lalu sampai 2033 itu artinya 2000 tahun. Ya, ulang tahun 2000 tahun kenaikan Tuhan Yesus. Katanya kan satu harinya Tuhan itu 1000 tahun. Jadi 2000 artinya 2 harinya Allah. Nah 2034 itu masuk ke hari ketiganya Allah. Memasuki ke tahun yang berikutnya. Nah ini gak tahu apa yang akan terjadi. Makanya batas sampai ini hari ketiga itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Lalu apa yang terjadi kita belum tahu. Tidak usah mengada-ngada. Ya. Tapi yang penting waktunya selama ini sampai 2033 itu harus mati-matian sungguh-sungguh cari jiwa-jiwa buat Tuhan. Katakan amin. Melalui apa? Penyembahan kita. Intim dengan Tuhan. Nanti Tuhan kasih tahu, ini loh sebelahmu ini bermasalah. Ini loh temanmu sekerja ini bermasalah. Coba deketin ya. Dengan ada beberapa langkah ya. Ada beberapa langkah praktis, tolong bisa disampaikan, dibukakan. Langkah praktis yang pertama yang dapat dilakukan adalah membangun mezbah doa dan penyembahan pribadi. 2, luangkan waktu untuk mendengar suara Tuhan. Jadi ketika kita memuji menyembah jangan cepat-cepat amin. Ya, tapi kita buka hati kita untuk mendengarkan suaranya. Belum tentu Tuhan bicara secara audible. Tetapi nanti setelah kita selesai tetap berhubungan secara roh dengan surga. Ya. Lalu ketika mintalah Roh Kudus menunjukkan hati Tuhan bagi jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa mana nih Tuhan yang aku harus jalani, harus tembus ke orang-orang ini. Namanya sebutkan dalam doa-doa kita. Jangan hanya mencari berkat Tuhan, tapi carilah hati Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang mau diutus Tuhan katakan amin. Nah itu janji itu ya. Jadi setiap kita bisa ya. Bisa ya. Enggak harus pendeta, enggak harus penginjil ya. Semua kita bisa asal kita bisa melakukan salah satu daripada ini. Itu bagian daripada yang pertama ya. Jadi Tuhan memberkati kita pasti. Tetapi berkat itu jangan berhenti di kita. Dialirkan terus supaya berkat baru datang. Mengalir lagi. Berkat baru datang, mengalir lagi. Jadi ini tidak menjadi air asin seperti di laut mati. Yang tidak bisa tumbuh apapun. Ya. Jadikan hidup kita aliran sungai baru. Sungai kehidupan untuk orang lain. Dan Tuhan akan memberikan yang baru, yang fresh kepada kita semua. Amin. Ayo siapkan itu saudara. Lalu yang kedua adalah penyembahan membawa hati untuk jiwa-jiwa. Mazmur 67 kita akan baca 1 sampai 8 ya. Mazmur 67 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bergantian. Saya mulai 1 ya. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, mazmur, nyanyian. Terus 2, ya silakan. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa, munya besar. Ya terus.
Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Sama-sama. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Katakan amin. Jadi yang diberkati itu kita, saudara. Bukan aku. Kita itu apa? Saya dan saudara semua. Dan lawan bicara. Ya, bukan kami. Kalau kami pihak satu. Saudara. Kalau kita itu pembicara dan lawan bicara, semua dapat. Ya, kita bangsa Indonesia. Jadi bukan saya aja, saudara semua. Bangsa Indonesia. Setuju nggak sebangsa Indonesia? Masih cinta Indonesia? Selamanya? Indonesia is the best, saudara. Jangan mikir-mikir bangsa lain deh. Ya kan? Paling enak hidup di Indonesia, saudara. Saudara mau jualan apa aja di pinggir jalan mana aja, gak ada yang larang. Ya, coba kalau sudah di negara-negara yang maju, harus ada sertifikat. Ya toh, ujian dulu. Makananmu atau apa itu harus dites dulu. Ribet sekali, saudara. Tetapi kalau di sini sampai nggak bisa makan itu terlalu. Karena jual apa aja kita bisa laku dan tanpa izin apapun. Itu Indonesia, ya kan? Seneng nggak di Indonesia? Jangan bilang seneng tapi ngutukin terus. Nah, kita doain Indonesia tapi ngutuk. Wah itu presidennya, wah itu gininya, dan gininya. Doain saja, amin. Amin, amin. Haleluya. Janji ya. Jadi kita semua intim dengan Tuhan, mendoakan bangsa kita, pemerintah kita pasti bisa berubah. Kalau ke depan ini ribut sekali. Wah BBM nanti naik, kemarin sudah naik. Kan kemarin tiba-tiba turun. Ya kan? Itu loh, ya kan? Gak usah ribet udah, mau naik juga yang penting kita bisa beli, itu yang penting. Ya, naik ya turunnya sedikit ya gak apa-apa lah. Yang penting kan turun, ya, namanya turun ya. Baik, jadi itu pertama ya, penyembahan menuju kepada hatinya Tuhan, jiwa-jiwa untuk Tuhan. Lalu yang berikutnya kita penyembahan membawa hati untuk peduli kepada jiwa-jiwa itu. Yang 67 ayat 3 tadi. Tolong sekali lagi. Mazmur 67 ayat 3. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Jadi yang punya hak diberkati itu semuanya. Ya, segala bangsa. Dan kita mau masuk di situ menjadi alatnya Tuhan melakukan, menyelesaikan amanat agungnya. Jadi bersama-sama. Kalau nungguin, wah itu urusannya pendeta, penginjil, nggak selesai-selesai. Akhirnya Tuhan nggak datang-datang, saudara. Hidup makin sulit. Ya, lebih baik Tuhan datang, kita dibawa di awan-awan yang permai, kita memerintah di sana. Tidak ada duka dan susah lagi. Menikmati bersama Yesus di awan-awan yang permai. Ya, yang mau katakan amin. Nah, disitulah kita jadi berkat itu bukan aku, tapi dari aku menjadi mereka. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati kita semuanya. Langkah-langkah praktis yang kedua bisa ditampilkan. Langkah praktis kedua, buat daftar nama orang yang belum mengenal Kristus. Lalu doakan mereka setiap hari dengan namanya. Mulailah membagikan kesaksian hidup. Maka mesti harus punya kesaksian. Hidup bersama Tuhan itu kayak apa? Itu yang perlu disaksikan. Undang mereka ke kul atau ibadah atau menara doa. Bangun kepedulian terhadap misi gereja. Jadi kalau kita melakukan itu semua, itu artinya kita sudah memenuhi misi gereja. Kepedulian kita terhadap
misi gereja artinya misi menyelesaikan amanat agung, artinya sama dengan misinya Tuhan. Amin. Doa Tuhan Yesus yang belum terjawab adalah itu tadi, ya. Hendaklah engkau bersatu satu dengan yang lain. Dari Bapa bersatu dengan Yesus dan Yesus bersatu dengan kita. Menjadi satu menuai jiwa-jiwa. Amin. Amin lah ya. Tinggal ngelakuin aja. Aminnya sih enteng sekali ya. Tinggal kita melakukannya. Siapa ini di sebelah kita yang suka ribetin sekali. Ternyata orang yang suka ribet, suka bikin masalah itu dia ada masalah. Asli saudara ya. Jadi jangan dimusuhin tapi deketin, dibaikin. Nanti lama-lama dia cerita semuanya. Lalu kita doakan, dia ditolong Tuhan, lalu dia bertobat. Itu caranya. Amin, amin. Ya. Bagian yang ketiga, penyembahan melahirkan ketaatan untuk diutus. Ya. Tadi kita bacakan kisah 13 ayat 2, khususkan Barnabas dan Saulus. Bisa tampilkan lagi mungkin? Khususkanlah Barnabas dan Saulus ayat 2 kisah 13. Kisah Rasul 13. Ya, jadi pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan, artinya berkumpul bersama-sama dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus bicara, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, jadi ada orang-orang yang memang sudah ditentukan Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Jadi enggak semuanya kita mesti pergi. Nanti yang di rumah siapa? Ya. Yang jaga gereja siapa kalau semuanya pergi? Jadi ada orang-orang tertentu yang memang diutus Tuhan. Ya, ini Barnabas dan Saulus. Nah, kalau dibaca secara rinci, ini di jemaat di Antioquia, saudara. Jemaat ini tuh sangat membutuhkan dua orang ini. Karena mereka orang yang setia, orang yang berpotensi, orang yang punya hati untuk melayani dan sebagainya. Tapi Tuhan minta itu. Ya, Tuhan minta itu supaya diambil untuk dia pergi keluar dari Antioquia. Nah, inilah ketaatan dari gereja ini, dari jemaat ini melepaskan mereka. Walaupun sangat dibutuhkan. Amin. Nah, itulah yang menjadi poin ketiga. Kita menyembah Tuhan melahirkan ketaatan kita kepada Roh Kudus. Ya, siapa yang Tuhan mau, ya kita relakan. Ya, karena yang dewasa itu adalah bukan hanya kita mau menerima, tapi kita mau memberi sesuai dengan hatinya Tuhan tadi. Nah, lalu bukan hanya menikmati, tapi juga mengutus. Ya, tidak semua yang mengalami Tuhan mendapat jenis yang sama. Artinya kita punya pengalaman dengan Tuhan nih, nanti apa yang Tuhan mau si A dengan si B tidak sama. Ya kan, yang Saulus dan Barnabas ini mau diutus pergi. Nanti yang lain mungkin akan diminta Tuhan berikan danamu untuk mereka dua ini. Jadi kolaborasi seperti itu yang menghasilkan pekerjaan yang dahsyat untuk penginjilan diselesaikan. Amin. Amin. Saudara ngerti itu ya? Sekarang kita masuk ke situ loh, ya. Jadi ada yang mau pergi tapi tidak ada dananya, ya. Tapi ada yang tidak bisa pergi tapi bisa menyalurkan dananya. Ada yang menyediakan tempat untuk untuk ibadah, mana saja yang bisa kita lakukan akan menyenangkan hati Tuhan. Ya, sedia aja dipakai oleh Tuhan, terlibat dalam misi dan penginjilan dan dukung pekerjaan misi. Jadi kalau ini sudah kita lakukan bersama-sama akan selesai cepat nih. Semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada waktunya sampai 2033 doang. Mari kita berlomba dengan waktu itu untuk menuai sebanyak mungkin jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama
Tuhan. Karena kerinduan hati Tuhan tidak lain hanya jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi kalau saudara berdoa, ya, mendoakan keselamatan jiwa-jiwa, itu pasti menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi kalau nggak bisa berdoa, doa itu aja lah. Ya. Orang-orang yang katanya masih baru, saya belum bisa doa, doa itu aja, Tuhan. Aku mohon jiwa-jiwa. Terus kita minta terus, nanti Tuhan munculkan itu loh. Si A itu, saudaramu, tetanggamu, itu masih ada di dalam kegelapan misalnya. Nah itu aja kita doakan terus. Kita minta Roh Kudus terus menjamah mereka. Pada waktunya nanti orang itu dengan cara Tuhan akan dijamah Tuhan. Mungkin enggak lewat kita, tapi kita yang mendoakan. Amin. Kita yang doakan, orang lain yang menuai, enggak apa-apa. Yang penting dia diselamatkan bagi Tuhan. Katakan amin. Itu aja fokus kita sekarang ini. Karena ini sudah zaman-zaman yang enggak enak. Zaman-zaman akhir penampihan. Di mana orang benar akan terus diberkati Tuhan. Dilindungi, dijagai, disingkirkan dari segala malapetaka. Tetapi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Atau yang Kristen tapi banyak bohongnya. Nah itu nanti akan masuk di dalam penampihan. Di dalam masalah mereka itu. Sehingga pada waktu masalah akan muncul di imannya bagaimana sesuai dengan keintimannya dengan Tuhan. Ketika ada masalah muncul, kita melihat bagaimana reaksinya di situ. Gereja-gereja dipersekusi, bagaimana reaksi gereja satu dengan gereja yang lain tidak sama. Betul? Amin. Ada gereja yang marah, ya. Tapi ada gereja yang udah kita berdoa, beribadah di bawah pohon, nggak apa-apa. Karena mezbah itu ada di hati kita. Amin. Dan itu tingkatan kita seberapa nggak sama. Makanya itu banyak masuk lebih dalam ke hatinya Tuhan. Katakan amin. Yuk bisa bilang kiri kanan, masuk ke hatinya Tuhan. Jangan ngambekan. Gak ada di sini. Sono-sono ya. Jangan bohong-bohong sama Tuhan. Amin. Ya, kalau melayani sungguh-sungguh. Jangan terpaksa. Ya, gue terus yang disuruh pergi. Ya kan? Yang lain mana? Gitu. Udahlah, yang penting kita itu bersama Tuhan aman. Apapun yang kita lakukan yang bersama-sama Tuhan, kita aman. Dibela Tuhan. Amin. Ya, oke. Puji Tuhan. Nah, terus kita melakukan ini menjadi misi kita bersama-sama. Nah, mulai dari tahun ini memang ini Tuhan bicara kepada saya, kita akan merubah cara kita. Ya, sehingga mulai terbuka kita untuk mari buka peluang terutama anak-anak muda seperti yang Pak Daniel Panji sampaikan, dia akan membuka peluang untuk 30.000 misionaris, anak-anak muda, penginjil-penginjil yang akan dikirim kemana saja sesuai dengan rencananya Tuhan. Ke daerah-daerah terpencil, ya, ke Iran, ada teman-teman di sini anak-anak Pondok Gede itu udah sampai di Iran. Aman sudah balik lagi saudara. Jadi kalau memang Tuhan yang mengutus, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyediakan semuanya. Tinggal hatimu aja mau enggak. Yang muda dong, kalau kita suruh pergi Iran, belum nyampe ya Bu ya. Bukan bagiannya kita. Bagiannya kita mendoakan dan mengutus. Tapi anak-anak muda ayo, jangan tinggal dalam kenyamananmu. Pakai masa mudamu habis-habisan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Pasti Tuhan tidak mau berutang kepada siapapun. Ya, Tuhan pasti membela dan menyediakan apa yang engkau perlukan. Yang penting benar-benar murni disuruh Tuhan. Jangan karena bosan di Indonesia. Karena nggak dapat kerjaan di sini. Ya udahlah ikut aja Injil dibiayai, dikasih makan,
ya itu salah besar. Nanti mengalami sesuatu di sana ya salahnya sendiri, bukan salahnya Tuhan. Harus murni semuanya, ya, sama Tuhan, bebas hambatan, murni. Tidak ada yang disembunyikan. Murni benar-benar Tuhan utus baru kita pergi. Nah kita yang nggak bisa pergi, di support. Tidak hanya doa, tapi dananya juga. Ya, jadi kita memulai, saya secara pribadi saya memulai dari salah seorang full timer kita ini, kita masukkan sekolah menjadi dasar daripada pelayanan selanjutnya. Sekolah, ya, sekolah resmi. Seperti ya sekolah teologia lah. Tapi itu lebih cepat dari yang normal, ya. Kalau ada yang terpanggil untuk itu, silahkan ikut. Ya, nanti bisa minta lewat Anto atau lewat Pak Kun, lewat kita di gereja ini. Itu hanya online. Adik-adik, Bapak Ibu, yang ada waktu online seminggu 2 kali saja. Hari Senin dan hari Kamis. Bayarnya murah sekali. Resmi, dapat akreditasi dari pemerintah. Supaya kita tahu, persiapkan diri kita kemana yang Tuhan mau. Apakah mungkin jadi guru, ya, guru-guru agama. Karena sekarang guru agama di sekolah-sekolah negeri tidak ada. Sekolah negeri tidak menyediakan guru agama. Tidak menyediakan PK-nya, persembahan kasihnya. Ya, jadi kalau kita semua rela untuk dipakai Tuhan di sekolah-sekolah, banyak sekali kegunaannya anak-anak sekolah negeri itu, kasihan. Ya, nah inilah menjadi movement kita, pergerakan kita ke depan untuk masuk lebih banyak kepada misi. Dan pas ini bahan ini dapat dari pusat. Jadi bukan saya ngarang tapi klop begitu, saudara. Seringkali begitu. Apa yang kita dapatkan ini ngeklop. Ada yang mengkonfirmasikan. Baiklah, ya, biarlah kita jangan menahan-nahan hati kita. Bagaimana caranya ya? Aku mau ikut serta di dalam pelayanan memenangkan jiwa-jiwa. Itu lagi beberapa tahapan seperti tadi. Mulai dulu dengan masuk di dalam penyembahan yang serius dengan Tuhan. Berikan waktu, ya, supaya yang pertama kita ketemu hatinya Tuhan. Dan kita mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan dari kita pribadi. Ya, memang Tuhan kerinduannya jiwa-jiwa. Tapi jiwa-jiwa yang mana? Nah itu kan, jiwa-jiwa yang mana dan bagaimana dan di mana. Nah itu kita terus geluti, doakan, minta sama Tuhan. Ya, saudara nggak perlu 24 jam di kamar untuk itu. Tetapi setiap kali roh kita itu berhubungan dengan surga. Nanti tiba-tiba lagi nyetir atau lagi macet atau lagi belanja, Tuhan itu bisa kasih kita. Ini loh, orang ini loh sebetulnya perlu dilayani dan sebagainya. Ada orang-orang yang diberi hati Tuhan untuk besuk, ya, ke rumah sakit gitu. Apa saja minta sama Tuhan. Roh Kudusnya memberikan kita gerakan untuk apa yang kita bisa jalankan supaya enggak asal aja. Kalau asal aja kita bisa bentrok, saudara. Tapi kalau melalui keintiman Tuhan yang berbicara seperti tadi, khususkan Barnabas dan Saulus buat aku, Tuhan bilang tidak seperti itu harus, tetapi saudara bisa dari situasi yang ada, ya, engkau bisa lah kita ngerasa ini loh yang dari Tuhan. Hati kita tuh mantap begitu. Ya. Jadi itu yang kita akan lakukan ke depan. Biarlah tidak fokus kepada aku, tetapi dari aku menjadi kita dan menjadi mereka. Mereka yang belum terjangkau, mereka yang membutuhkan Tuhan, mari kita lakukan bagian kita. Setiap kita punya potensi beda-beda. Tapi semuanya bisa. Bersama-sama saling melengkapi untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oke? Nah, biarlah terus kita tidak diam, tapi kita
masuk di dalam panggilan Tuhan, saling melengkapi. Ladang sudah menguning, tetapi penuainya minim. Ya, kita ini minggu depan akan celebrate ya secara sederhana, bersyukur untuk ulang tahun 29 tahun daripada gereja ini. Ya, kalau ada yang ya sebangsa nyinyir gitu ya, 29 tahun segini aja terus gitu kan. Ada yang lain udah ribuan, puluhan ribu jemaatnya. Saya tidak bergeming, saudara. Karena Tuhan tahu kemampuan kita masing-masing. Amin. Yang dari kita keluar membuka itu banyak sekali. Kalau dikumpulkan tuh jemaat ada 1000 itu. Yang sudah membuka sendiri. Nah, bagi saya walaupun itu bukan di rayon kita, tetap itu adalah cikal bakal kita. Dan Tuhan hanya mempercayakan sesuai dengan kemampuan kita. Ya, ada yang dipercayakan 50, ada yang 100, ada yang 1000, ada yang 10.000. Cuman harus sesuai dengan kemampuannya kita. Ya, kita dipercayakan segini dan kita bisa bertahan 29 tahun, itu ucapan syukur. Bukan malah kita dinyinyirin. Ya kan? Yang lain banyak yang tutup selama COVID itu, saudara. Gereja-gereja yang sedang-sedang seperti ini. Tapi kita bersyukur Tuhan menyertai kita sampai saat ini. Ebenezer. Ya toh? Tuhan beserta kita sampai di sini. Lanjutkan aja. Puji Tuhan, kita sudah selesaikan pembayaran untuk setahun ke depan. Ya, dan 3 tahun ke depan kita aman di tempat ini. Walaupun pengelola berganti. Berganti orang, berganti tangan, tapi tidak ada masalah. Kita terus dan kita dapat kemudahan-kemudahan yang dari Tuhan. Ada yang masuk, yang buka, belum lama keluar juga dari sini, dari mall ini. Jadi semua karena kebaikan Tuhan aja, kita bersyukur dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Amin. Saudara dukung terus perjalanan gereja kita. Tidak jumlah yang penting buat saya, tetapi murid bertumbuh enggak? Saya sedih kalau saya tanya, visinya apa? Enggak ngerti. Lah itu yang sedih. Bukan banyaknya jemaat. Tetapi engkau mengerti apa yang menjadi hati Tuhan, itu yang penting. Dewasa. Kita sama-sama bergerak mencari jiwa-jiwa, itu yang penting. Ya, di luar bergerilya cari jiwa-jiwa, itu yang penting. Dengan cara kita intim dengan Tuhan. Menyembah Tuhan. Jangan asal grup yuk ke sana ikut, grup yuk ke sana ikut. Tetapi hasilnya mana? Tuhan mau hasil yang sungguh-sungguh maksimal buat dia. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Amin. Terus melangkah, jangan ada ketakutan, kekhawatiran. Kalau nurutin khawatir kita nggak akan melangkah sehari pun. Itu kata firman Tuhan. Ya, ke depan mau jadi apa? Di sana Indonesia pasti baik-baik saja. Karena banyak yang berdoa. Banyak anak-anak Tuhan. Ya. Kemarin ini baru di Solo anak muda berdoa bersama-sama seluruh Indonesia. Kalau nggak salah ini Anto belum kelihatan nih. Kemarin baru pulang dari Solo dia. Dalam perjalanan ke sini kembali ke Pondok Gede. Ya ada di Solo. Seluruh anak muda. Nah itu kegerakan-kegerakan seperti itu. Kita bersuka cita. Supaya anak-anak muda kita diselamatkan. Tidak masuk ke dalam perangkap-perangkap iblis yang sangat mengerikan sekarang ini. Yaitu rohnya roh apa? Bunuh diri. Roh apa? Tidak mau menikah. Alasannya apa itu? Karena itu kan firman. Beranak cuculah. Ya, Tuhan memberkati pernikahan. Untuk melanjutkan. Alasannya macam-macam. Saudara. Itu tidak alkitabiah. Enggak masuk akal. Atau yang menikah tidak mau punya keturunan. Lebih baik menyayangi anjing. Dan kucing manggilnya mami dan papi. Ada yang punya anjing yang panggilnya mami dan papi. Bertobatlah hari ini. Punya anak anjing mau gitu.
Tapi anak seni beneran tidak mau, saudara. Itulah ilah-ilah zaman ini. Ilah zaman sekarang menjauhkan kita dari firman yang Tuhan berikan. Berkembang biaklah, beranak cuculah. Penuhinlah bumi. Alasannya dia buminya udah kepenuhan. Ya terserah Tuhan dong. Kita kan hanya jalanin ya. Nah cuman ya kalau beranak cucu mungkin gak usah 10 lagi lah. Tapi ada penerus kita gitu kan. Ya minimal 1 pasti ada gitu. Tapi kalau Tuhan gak kasih ya gak apa-apa. Tapi kita udah menjalankan itu. Menjalankan firman itu. Semua keputusan di tangan Tuhan. Hati kita yang meresponinya. Amin. Maju terus untuk ke depan, enggak usah banyak tanya kenapa begini, kenapa begitu. Karena itu anak TK yang suka tanya begitu. Jadi kita sudah dewasa 29 tahun. Ya, biarlah kita bertahan terus sehati, sepikir di tempat ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan amin. Ayo marah bermusik, mari kita siapkan hati kita untuk perjamuan Tuhan. Saudara masih ada sesuatu yang mungkin mengganjal di hati saudara. Ya katakan kepada Tuhan, hari ini aku mau beres denganmu Tuhan. Karena sebentar aku akan masuk dalam perjamuanmu Tuhan. Biarlah menjadi layak di hadapan Tuhan. Ya, kita punya lagu lama. Mungkin teman-teman pemusik kita ini belum lahir waktu itu. Ya. Gak apa-apa, kita yang sudah tahu mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Ya. Apa itu tadi? Apa Kevin? Yuk kita bangkit berdiri. Pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku. Berani ngomong ini enggak? Berani ya? Nanti Tuhan pakai ya. Secara pribadi, lepas pribadi, enggak mesti harus ke Arab Saudi, enggak ya. Tapi masing-masing punya bagiannya sesuai dengan rencananya Tuhan. Pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu. Tanda-tandanya, tanda-tandanya telah semakin nyata. Kristus kan datang kembali. Kerinduanku berjumpa dengan Dia, membawa hasil tuaian. Jiwa-jiwa bagi Dia. Pakailah aku Tuhan. Pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu. Supaya lebih kenal, kita ulang lagi tanda-tandanya. Tanda-tandanya telah semakin nyata. Kristus kan datang kembali. Kerinduanku berjumpa dengan Dia, membawa hasil tuaian. Apa hasilnya? Jiwa-jiwa bagi Dia.
pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu. Sekali lagi, pakailah ya Tuhan, pakailah hidupku, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu. Menuai banyak jiwa, menuai banyak jiwa di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Sekali lagi, di dalam kasih-Mu, di dalam kasih-Mu. Haleluya. Kiarabaya ralala sikarabaya. Pakai kami Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa ada di dalam kasih-Mu, urapan-Mu. Kita menuai dengan damai dan sejahtera dan kasih. Urapi setiap anak-anak-Mu Tuhan dengan urapan yang baru, dengan hati yang rindu dan peduli kepada jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Turunkan pengurapan-Mu Tuhan, turunkan hati-Mu Bapa, supaya kami rela untuk melakukan bagian kami. Pakai hidup kami sesuai dengan kasih-Mu, sesuai dengan pengurapan dan pengutusan-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk keberadaan kami sampai hari ini. Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus-Nya. Minta Roh Kudus terus beracara, mengingatkan apa yang harus kami bereskan sebelum kami masuk di dalam perjamuan-Nya, agar berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai ada celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau kuduskan setiap kami. Kuduskan hati kami. Walaupun 1 jam, 2 jam yang lalu, mungkin kami ada sesuatu yang tidak beres di hadapan Tuhan. Tuhan tolong dengan Roh Kudus-Mu, kami berdamai dengan hati kami dan dengan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara semua sudah dapat roti dan anggur. Mari kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dengan iman, dengan keyakinan bahwa ini adalah perintah Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan yang mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan,
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-katamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan dengan kata-kata saudara. Ucapkan dengan kata-kata. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Kami Syukur padamu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, menyelamatkan kami semua, menebus dosa-dosa kami, dan biar itu yang kami harus lakukan, membalas kasih-Mu itu Tuhan, dengan kami melakukan bagian kami, yaitu menjadikan semua bangsa murid-Mu. Terima kasih Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami pengurapan yang baru untuk kami bersemangat cari jiwa-jiwa, terpeduli kepada jiwa-jiwa yang belum terselamatkan. Terima kasih Tuhan, roh yang baru turun atas kami semua. Terima kasih Bapa, segala sakit dan penyakit semua sudah ditolak, dipecahkan oleh darah Yesus. Segala pertobatan turun, roh pertobatan turun atas setiap kami. Biarlah kami tidak akan menyembunyikan dosa lagi. Karena Tuhan tahu, pasti Tuhan tahu. Mari hari ini apa yang Tuhan bicara, responi, selesaikan semuanya di bawah kaki Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kuasa bilur-Mu menyembuhkan kami semua. Untuk kuasa darah-Mu memulihkan setiap kami. Keluarga-keluarga kami, orang-orang di seputar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan memasuki hari-hari ke depan, kami akan terus semangat bersama Engkau di dalam urapan yang baru daripada Roh Kudus-Mu. Terima kasih, mari kita mengucap syukur sekali lagi kepada Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Setia
terus bersyukur kepada Tuhan, baik ataupun tidak baik saatnya. Baik atau tidak baik keadaanmu, tetap bersyukur dan Tuhan akan turun tangan. Terima kasih, mari siapkan hati untuk kita bawa pulang berkat Tuhan, yaitu kasih karunia, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga memenuhi setiap hidup kami, keluarga kami, dan teruslah berjanji makin intim dengan Tuhan melalui proses untuk kita menjadi alat Tuhan mulai dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia kepadanya. Yang setuju katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Baik, ibadah minggu siang ini telah selesai. Silakan untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu dan